Salam Guru Penggerak. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul yang telah saya pelajari. Yang menjadi fokus refleksi saya adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid saya dan pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Artinya, semua pembelajaran sesuai sumber dari guru. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada pencapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Hal ini berarti pembelajaran di kelas saya selalu fokus terhadap hasil tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran yang terjadi. Ketiga, guru mulai memahami karakteristik peserta didik. Hal ini terjadi karena saat awal pembelajaran saya tidak melakukan pemetaan terhadap setiap peserta didik saya. Keempat, peserta didik cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Hal ini karena pembelajaran yang terjadi cenderung monoton. Kelima, fokus utama guru adalah ketenangan kelas, sehingga anak-anak memahami materi tanpa memperhatikan minat dan bakat dari setiap peserta didik. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah yang pertama, merubah pola pikir. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Artinya, peserta didik berhak atau bebas menentukan apa saja sumber belajar yang mereka perlukan. Kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Artinya, setiap pembelajaran yang terjadi harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, menghargai setiap karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Jadi, tugas saya sebagai seorang guru adalah menghargai mereka dengan keberagaman yang ada pada diri mereka. Berikutnya, dengan merubah perilaku saya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan mendesain atau merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Misalnya dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif yang dapat meningkatkan motivasi pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan ruang kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing tanpa membatasi jawaban setiap peserta didik. Yang ketiga, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Arti menuntun di sini adalah mengarahkan setiap peserta didik agar mampu memperbaiki lakunya sehingga setiap peserta didik akan menemukan jati dirinya untuk mereka sendiri, baik sesuai dengan zaman. Hal yang akan segera saya terapkan dalam kelas yang dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama tentunya mengidentifikasi karakter peserta didik. Di awal pembelajaran, saya akan mengadakan pemetaan terhadap peserta didik, apa yang menjadi harapan mereka dan apa yang menjadi keinginan mereka. Yang kedua, merancang dan mendesain pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dengan mengutamakan budi pekerti sehingga nantinya peserta didik saya akan menjadi peserta didik yang memiliki budi pekerti yang baik.
menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah. Hal ini berarti pembelajaran di kelas saya akan berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di daerah saya. Yang berikutnya, menerapkan sistem AMO, artinya seorang pendidik yang menuntun bukan menuntut. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat